Horas, Amang, Inang, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kita hidup di dalam dunia. Dan selama kita berada di dalam dunia, kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang ada di dunia. Di dunia atau di bumi tempat kita tinggal ini, kita punya tanggung jawab. Banyak hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini, bahkan banyak hal di dunia ini yang harus kita cari, harus kita perjuangkan, harus kita raih untuk memenuhi kebutuhan kita selama kita hidup di dunia. Tapi hari ini Rasul Paulus berkata, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah hal yang di atas, bukan yang di bumi. Lah kita masih berada di bumi. Apa maksud Paulus dengan ayat ini? Paulus tidak meminta kita untuk mengabaikan tanggung jawab kita di dunia atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tetapi melalui ayat ini Paulus meminta kita untuk pertama-tama mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Ini senada dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di dalam hidup kita ini, Paulus mau mengajak kita agar kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, serta mengutamakan hal-hal rohani, hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi. Dengan iman yang kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit kembali untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah realitas surgawi yang kita imani. Karena itu, jangan pernah kita lupakan itu. Dan yang lebih istimewa lagi, Yesus mati di salib dan bangkit kembali. Kita pun, orang-orang percaya, akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Kita akan mati, tetapi kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan berada dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus di surga. Karena itu saudara, pikirkanlah hal itu. Jangan lupakan. Dengan memikirkan dan mengingatnya selalu, kita akan beroleh kekuatan menjalani hidup, menghadapi pergumulan. Dan ingatan itu akan menjadi penghiburan dikala kita menghadapi penderitaan atau duka cita dalam hidup ini. Meskipun Tuhan Yesus Kristus berada jauh di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia tetap dekat di hati kita. Ia tetap dekat dan melindungi kehidupan kita, dan Ia tetap mengasihi dan memelihara kita. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami menempatkan Tuhan di tempat yang utama
memprioritaskan Tuhan serta hal-hal rohani, hal-hal surgawi dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan, ya Roh Kudus tolong kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu memberi dorongan, semangat, sukacita, kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari ini, terutama di dalam melakukan segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang berduka kiranya Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang di bangku sekolah dan di bangku kuliah, berkati juga di dalam pekerjaan mereka, berkati para orang tua, beri hikmat dan akal budi kesabaran di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan, agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya, anak yang takut akan Tuhan, hidup dalam firman-Mu, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami di dalam menjalani hari ini, di dalam melakukan segala tugas, setiap langkah pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.